Baiklah, untuk soal nomor satu, Aldi menjual sepeda motor bekas harga 1.800.000. Dengan penjualan tersebut, Adi mengalami kerugian 10%. Maka berapakah harga beli sepeda motor tersebut? Nah, untuk menentukan harga beli, kita bisa menggunakan rumus. Rumus dari HB sama dengan 100 dibagi 100 dikurang persentase dari kerugian dikali harga jual. Maka HB sama dengan 100 dibagi 100 dikurang kerugiannya berapa? 10%, maka dikurang 10 dikali dengan harga jual. Harga jualnya 1.800.000. Maka HB-nya adalah 100 dibagi 90 dikali 1.800.000. Nah, 100 dibagi 90 itu adalah 1,11111 sampai sekian dikali dengan 1.800.000. Maka ini dikali ini, hasil dari harga belinya adalah 2 juta rupiah. Maka jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke nomor 2. Jika 2 lusin buku harganya 48.000, maka harga 2 kodi buku adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalian harus bisa mengingat ataupun menghafal satuan atau jumlah dari lusin, rim, gross, ataupun kodi, dan sebagainya agar bisa menyelesaikan soal ini. Lanjut, lalu akan kita tulis sebagai jika 2 lusin buku harganya 48.000. 2 lusin buku. 1 lusin sama dengan 12 buah. Maka 2 lusin sama dengan 24 buah. Lalu buku kita representasikan sebagai X. Maka 2 lusin buku sama dengan 24 buah. Maka 24X sama dengan 48.000. Maka X sama dengan 48 dibagi 24. Maka dapatnya 2. Maka satu buku 2.000. Karena satu buku 2.000, dia minta 2 kodi buku. Perlu kita ingat bahwa satu kodi sama dengan 20 buah. Maka 2 kodi buku jumlahnya 2 kali ini kan? Kali 2, maka 40 buah. Maka harga dari 2 kodi buku adalah jumlah dari 2 kodi dikali dengan harga satu buku. Maka 40 dikali 2.000. Hasilnya adalah 80.000. Jawabannya adalah D. Mudah kan? Baiklah, kita akan masuk ke soal nomor 3. Pada soal nomor 3 dijelaskan bahwa hasil pengurangan dari 2x tambah 3y dibagi 3 dari 3x kurang y dibagi 4 adalah. Nah, untuk soal seperti ini kita harus bisa menggunakan konsep dasar matematika seperti pengurangan pecahan maupun penjumlahan pecahan. Maka langkah selanjutnya adalah 2x tambah 3y dibagi 3 dikurang 3x dikurangi dibagi 4. Kenapa dikurang? Karena di soal pengurangan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus menyamakan penyebutnya. Penyebut ini kalau saya pribadi langsung saya kali, maka 4 kali 3 sama dengan 12 per 12. Nah, lihat ya. Langkah selanjutnya adalah
penyebut ini 12 kita bagi dengan ini, lalu dapat hasilnya kita kali dengan pembilangnya. Begitu juga dengan ini, 12 dibagi dengan penyebut ini, terus kita kali dengan pembilang ini. Maka 12 dibagi 3 sama dengan 4. Maka 4 dikali 2x ditambah 3y dikurang, jangan lupa dikurang, 12 bagi 4 dapat 3. 3 dikali 3x dikurang y dibagi 12. Nah, setelah itu baru kita kalikan mereka ke dalam satu-satu. Ini pun juga jangan lupa minusnya. Maka 4 kali 2x sama dengan 8x. 4 dikali 3 sama dengan 12. Jangan lupa variabel y-nya. Min 3 dikali 3x minus 9x. Minus 9 dikali minus y sama dengan plus 3y dibagi 12. Dah, setelah ini kita carilah variabel yang sama. Jika sama bisa kita jumlahkan ataupun kurangkan. Kita lihat di sini 8x sama dengan 9x kan, maka bisa kita kurangkan. 8 kurang 9 dapat minus 1, maka kita tulis minus x. Terus 12y ditambah 3y sama dengan 15y, jangan lupa plus ditambah ya, dibagi 12. Mudah kan? Maka hasilnya adalah C dan D. Mudah kan? Kita akan lanjut ke soal nomor 4. Dua lingkaran masing-masing berdiameter 20 cm dan 40 cm. Maka perbandingan luas kedua lingkaran tersebut adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalian harus bisa mengingat rumus dari luas lingkaran. Yang pertama, lingkaran 20 cm. Yang kedua, lingkaran dengan diameter 40 cm. Kita bisa pakai rumus pertama, yaitu L sama dengan Pi R kuadrat, atau L sama dengan 1/4 Pi D kuadrat. Nah, yang ini diameternya 20, yang ini 40. Terus, karena dia perbandingan, maka bisa kita tulis sebagai L1 berbanding L2. Biar lebih mudah, kita pakai rumus yang ini aja. Maka, Pi R1 kuadrat dibagi Pi R2 kuadrat. Karena nilai Pi sama-sama 3,14 sekian, maka bisa kita coret. Yang tersisa hanyalah R1 kuadrat per R2 kuadrat. Nah, yang ini bisa kita ubah menjadi R1 per R2 kuadrat. Seperti itu. Maka R1 per R2 kuadrat sama dengan, lihat R1-nya diameter 20 cm. Rumus jari-jari apa? R sama dengan D per 2. Maka 20 dibagi 2 dapat 10 cm. Bagi 40 dibagi 2 dapat 20 cm kuadrat. Karena cm sama bisa kita coret. 0 sama bisa kita coret. Tinggal 1/2 kuadrat. Maka 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat itu 4. Maka perbandingannya adalah 1/4. Dapat juga kita sebut sebagai 1 berbanding 4. Maka hasilnya adalah C. Mudah kan?
kita akan lanjut ke soal nomor 5. Jika P adalah luas belah ketupat yang mempunyai diagonal berturut-turut adalah 24 cm dan 32 cm, serta Q adalah luas segitiga yang memiliki panjang sisi 16 cm, 20 cm, dan 12 cm. Maka, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus bisa mengingat rumus dari luas belah ketupat dan luas segitiga, di mana yang telah kita ketahui bahwa luas dari belah ketupat adalah, ini anggaplah belah ketupat ya. Nah, ini diagonal 1, ini diagonal 2. Maka rumusnya adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Dan segitiga, anggaplah segitiga siku-siku ya. Karena tidak dijelaskan secara signifikan di soal, maka kita anggap sebagai segitiga siku-siku. Rumus segitiga siku-siku adalah L sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi, dikali alas dikali tinggi. Sisi miring tidak berpengaruh. Maka dapat disimpulkan adalah kita tulis lagi di sini, luas belah ketupat sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Maka setengah dikali D1 nya anggap 24, D2 nya dan 32. Maka 24 dikali 32 adalah setengah dikali, setengah dikali 24 dikali 32, 768. Maka 768 dibagi 2 adalah 384. Maka nilai P sama dengan 384. P sama dengan 384. Kita lihat luas segitiga. Maka L sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Kita perhatikan segitiga. Di sini maupun di sini harus bebas, terserah. Pokoknya jika dia hipotenusa atau sisi miring, pasti jumlahnya, panjangnya itu lebih panjang dari alas dan tingginya. Maka yang paling tinggi, yang paling besar dari 16, 20, dan 12 adalah 20 cm. Maka 20 tidak kita pakai. Maka kemudian setengah dikali, alasnya terserah yang mana karena dia dikali, nggak mempengaruhi hitungan. Maka kita pakai yang 12 dikali tinggi, tingginya 16. Maka 12 bagi 2 dapat 6. 6 kali 1, 6 dikali 16. Maka hasil dari 6 dikali 16 adalah 96. Maka nilai Q adalah sama dengan 96. Maka P sama dengan 384 dan Q sama dengan 96. Maka P lebih besar dari Q. P lebih besar dari Q, maka hasilnya adalah A. Mudah kan? Nah, kita lanjut ke nomor 6. X adalah peluang munculnya jumlah mata dadu 5 atau 6 pada kejadian pelemparan 2 buah mata dadu secara bersama-sama, dan Y adalah 11 dari 5. Nah, kalau untuk soal ini ya sebentar aja sih, lihat ya. Lihat, mata dadu 5 atau 6. Rumus peluang apa? PA sama dengan NA per NS. Nah, lihat, peluang nilai terkecilnya 0, nilai terbesarnya adalah 1. Nah, jadi nilai dari peluang 5 atau 6 pada kejadian pelemparan 2 buah mata dadu secara bersama-sama, dari 0 sampai 1 nilainya. Kemudian kita lihat nilai Y. Y adalah 11 dari 56. Arti 11 dari 56 itu adalah 11 dikali 56. Maka hasilnya adalah 11 kali 56, 616. Maka dapat dipastikan Y lebih besar daripada X. Maka
X lebih kecil daripada Y, maka hasilnya B. Lanjut ke nomor 7. Rudi digaji sebesar 240.000 selama 2 jam untuk memberikan pelatihan di tempat kursus. Jika Rudi mendapatkan gaji 6 juta, maka lama Rudi memberikan pelatihan adalah. Nah, untuk soal ini cukup kita tulis seperti ini. 240.000 untuk 2 jam. Maka 6 juta selama beberapa jam, T jam berarti. Maka 240 ribu dibagi 2 sama dengan 6 juta dibagi T. Lihat, coret. Habis 6.000 dibagi 240 itu sama dengan 25. Maka 1/2 sama dengan 25 per T. Maka 1/2 sama dengan 25 per T. Kali silang. Maka 25 dikali 2 sama dengan T kali 1. 25 kali 2, 50 T. Maka waktunya ada 50. Sedangkan di sini 49. Maka P lebih besar dari Q. Jawabannya adalah yang A. Baiklah, kita akan lanjut ke soal nomor 8. Diketahui X besar dari 1, kecil dari 2. Maka hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan adalah nilai P adalah 1 dikurang X pangkat 4 per 1 dikurang X kuadrat, sedangkan nilai Q adalah 2 ditambah X. Kita lihat tadi nilai X-nya besar dari 1, kecil dari 2. Maka ini dapat kita simpulkan nilai X adalah 1,5 atau 3/2. Kita ambil yang mudahnya aja. Terus nilai P 1 dikurang X pangkat 4. X-nya tadi 3/2, berarti 1 dikurang 3/2 pangkat 4 dibagi 1 dikurang 3/2 kuadrat. Terus 1 dikurang 3 pangkat 4 sama dengan 81. 2 pangkat 4 sama dengan 16 dibagi dengan 1 dikurang 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4. Nah, ini kita sederhanakan lagi. 1 dikurang 81/16. Cara kerjanya seperti ini. 16 dikali 1 ditambah minus 81. Maka 16 kali 1 adalah 16 dikurang 81/16 dibagi 4 kali 1, 4 ditambah minus 9. Maka hasilnya 4 dikurang 9/4. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi. 16 dikurang 81 hasilnya minus 65/16 dibagi 9 dikurang 4 dikurang 9 minus 5. Minus 5/4. Maka minus 65/16
dibagi dengan minus 5 per 4 sama dengan minus 65 per 16. Tanda bagi yang ini kita hilangkan jadi tanda kali. Yang bawah ini kita balik. Minus 4 per 5. Terus, maaf ya, sebenarnya benar sih, tapi minusnya milik 5 ya. Berarti minus 5. Lihat ya, minusnya bisa kita coret, hilang. 4 dengan 16, sisa 1, sisa 4. 65 dengan 5, sisa 13, sisa 1. Maka 13 per 4 dikali 1 bagi 1. 1 bagi 1 sama dengan 1. Maka hasilnya sama dengan 13 per 4. Maka nilai P sama dengan 13 per 4. Kita lanjut ke nilai 2x. Nilai Q. Q sama dengan 2 ditambah X. Nilai X tadi 2 ditambah 3 per 2. 2 dikali 2, 4 ditambah 3. Sama dengan 4 tambah 3. 4 tambah 3 per 2. 4 tambah 3 sama dengan 7 per 2. Maka nilai Q adalah 7 per 2. Terus kita lihat, ini tadi 13 per 4 dengan 7 per 2. Jika kita desimalkan 13 per 4, kita dapatkan hasilnya adalah 3,25. Sedangkan 7 per 2 adalah 3,5. 3,5 ini artinya adalah 3,50. Kita lihat 25 dengan 50, yang mana yang paling besar? 50. Maka nilai Q lebih besar dari P. Maka hasilnya adalah yang A, karena P lebih kecil dari Q. Mudah kan? Baiklah, kita akan lanjut ke soal nomor 9. Keluarga Gledek memiliki 6 orang anak. Salah satu berusia X tahun dan anak yang lain berumur 2 dan 7 tahun. Dan anak lainnya berumur X ditambah 1, X ditambah 2, dan 2X kurang 3. Jika rata-rata umur mereka 17 tahun, berapakah umur anak tertua? Kita lihat, yang ditanya adalah nilai rata-rata. Rumus nilai rata-rata adalah sigma X dibagi dengan jumlah semua data. Nah, itu rumusnya. Kita lihat. Anak pertama yang ini, X tahun, berarti X ditambah 2 ditambah 7 ditambah X tambah 1 ditambah X tambah 2 ditambah 2X kurang 3. Lihat, dibagi dengan jumlah datanya ada berapa? Keluarga Gledek memiliki 6 orang anak. Maka N sama dengan 6. Nah, kita jumlahkan. Cari variabel yang sama. X ditambah X, 2X, ditambah X, 3X, ditambah 2X, 5X. Maka hasilnya 5X. 2 ditambah 7, 9, ditambah 1, 10, ditambah 2, 12, dikurang 3, 9, plus ya, ditambah 9, dibagi 6. Lihat tadi, jika rata-rata umur mereka 17 tahun, maka nilai sigma X dibagi N sama dengan 17. Kemudian 5X ditambah 9 dibagi 6
sama dengan 17. Kita kali silang ya. Maka 17 dikali 6 sama dengan 5x ditambah 9. 17 dikali 6 kita cari dapat 102 sama dengan 5x ditambah 9. Maka 5x sama dengan 102 dikurang 9. Maka 5x sama dengan 102 dikurang 9 adalah 93. Maka nilai x adalah 93 dibagi 5. Dapatnya 18,6. Maka nilai x dari x di sini nih, nilainya 18,6. Maka kita lihat x sama dengan 18,6. Oke, kita susun. Berarti x 2, 7 dan x tambah 1, x tambah 2, x tambah 2x kurang 3. Kita lihat x yang pertama nilainya 18,6. Anak kedua nilainya umurnya 2 tahun, kemudian 7 tahun. Nah, yang ini 18,6 ditambah 1 jadi 19,6. Kemudian 18,6 ditambah 2, 20,6. Kemudian 2 dikali x berarti 2 dikali 18,6. 2 dikali 18,6 adalah 2 kali 18,6 dikurang 3, langsung aja. Berarti 34,2 umurnya. 34,2 tahun. Kemudian kita urutkan dari yang paling terkecil. Yang paling kecil adalah 2. Yang paling kecil adalah 2. Kemudian 7 tahun. Kemudian 18,6 tahun. Kemudian 19,6 tahun. Kemudian 20,6 tahun. Kemudian 34,2. Nah, yang ini 2, 7. Yang ini kita bulatkan. Karena dia melebihin 5, jadi kita bulatkan menjadi 19. Ini lebih dari 5, 20. 21 dengan 34. Kenapa 34? Karena dia belum sampai 5 sininya. Maka nilai anak yang paling tua umurnya adalah 34 tahun. Kita lihat di sini tidak ada ya, tapi hanya mendekati. Yang paling mendekati dengan 34 adalah 33. Jadi jawabannya E. Mudah kan? Kita akan lanjut ke soal nomor 10. Operasi yang huruf ini kita anggap dengan X aja ya, biar mudah nyebutnya. Sebenarnya itu bacanya pi, bukan pi yang 3,14 itu. Memang pi bacanya, tapi untuk memudahkan kita ganti aja, dia jadi penyebutannya jadi X. Operasi X pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan AXB sama dengan B dikali A ditambah 1 dikurang A. Maka nilai dari 2X dikali 1x3 adalah, nah untuk pengerjaan soal ini dia itu hanya menggunakan rumus ini rumusnya telah ditentukan ini. Jadi kita tinggal mensubstitusikan aja. Ini rumusnya nih. Nah, kita lihat ya. Yang ini terus yang ininya. Kita lihat 1x3 sama dengan, nah yang 1 kita anggap dengan A, yang 3 kita anggap dengan B. Maka rumus ini kita pakai yang ini. Maka nilainya adalah B. Maka B nya berapa? Langsung aja, B buka kurung A ditambah 1 dikurang A. B nya berapa? 3 dikali A nya 1 ditambah 1 dikurang 1. Maka selesaikan dulu yang dalam kurung. 3 dikali 2 dikurang 1. 3 kali 2 itu 6 dikurang 1 sama dengan 5. Maka nilai dari ini sama dengan 5. Kita lihat. Kemudian 2x 5 ya.
Nah, yang ini A, yang ini B. Nah, kita masukkanlah rumus tadi. Maka rumusnya adalah B A ditambah 1 dikurang A dengan 2x 5. Yang ini A, yang ini B. Kita masukin lah. Yang B nya berapa? B nya 5, buka kurung, A nya 2 ditambah 1 dikurang 2. Maka 5 kita selesaikan dulu yang dalam kurung. 2 tambah 1 3 dikurang 2. 5 kali 3 15 dikurang 2 sama dengan 13. Maka hasilnya adalah yang E. Mudah kan?